Bab 3083. Pulau-pulau di laut. Sebagian besar item Erikin adalah untuk pertahanan dan penyembuhan, dan semua orang dapat menggunakannya. Aku punya beberapa piringan formasi di sini, dapat menggambarkan metode pembentukan formasi, tidak tahu master formasi mana yang dapat menggunakannya. Setelah Erikin selesai berbicara, kultivator mengatakan, "Aku memiliki beberapa jimat petir di sini, dengan kekuatan yang layak. Apakah ada teman seiman yang pandai jimat petir? Ambil dan gunakan untuk sementara waktu." Ini adalah beberapa botol pil racun yang aku dapatkan dari membunuh beberapa kultivator jahat sebelumnya, tetapi aku tidak tahu ini apa, dan tidak tahu apakah ada teman seiman yang adalah kultivator toksin. Jika bisa berguna di masa depan, itu akan lebih baik. Piringan formasi zaman kuno milikku rusak sedikit. Kalau bisa diperbaiki, bisa membentuk formasi pertahanan yang bagus. Adakah teman seiman yang pandai dalam hal ini? Mengetahui bahwa itu ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit, semua orang menjadi lebih serius dari sebelumnya. Beberapa item dan alat untuk menekan bagian bawah kotak dikeluarkan saat ini. Semua orang tahu bahwa setiap orang memiliki tujuan yang sama. Jika benar-benar dapat menyelesaikan percobaan ini, itu akan bermanfaat bagi semua orang. Bahkan mengesampingkan ini, Erikin memimpin dalam mengambil begitu banyak hal, dan memberikannya hampir tanpa bayaran, dan mereka menyembunyikannya. Aku tidak pernah bisa memaafkan diri sendiri. Tunjukkan padaku piringan formasi zaman kuno ini. Dan Erikin tidak tinggal diam, dia mengambil alih piringan formasi zaman kuno dari seorang kultivator, dan dengan cepat menemukan solusinya. Beri aku pil racun dan aku akan membedakannya. Setelah itu, Erikin kembali membawa pil racun, dan hanya dalam hitungan detik, dia bisa menentukan jenis pil racun. Kalau ada barisan piringan formasi, aku dan teman seiman akan menggambarkan susunan yang lebih defensif. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah monster iblis yang sangat kuat, atau pasukan kultivasi iblis dari zaman kuno. Sebuah formasi ofensif mungkin belum tentu bisa berguna, tetapi defensif kelas pasti begitu. Bawakan rumput ajaib ini kepadaku juga, dan aku bisa memperbaikinya menjadi pil dewa. Melihat Erikin sibuk, semua kultivator tercengang. Perbaiki susunan piringan formasi, jelaskan cara susunan formasi, perbaiki pil dewa, membedakan jenis pil racun. Erikin mengerti segalanya. Teman seiman, apakah ada sesuatu yang tidak kamu kuasai di dunia ini? Menyaksikan Erikin dengan mudah menggambarkan dan menyelesaikan formasi piringan, bahkan dengan tingkat formasi yang lebih tinggi dari dirinya, Tuan Muda Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Tetapi saudara Qin sangat kuat, yang membuat aku lebih percaya diri. Si botak kultivator juga tertawa. Selama 3 jam berikutnya, semua orang sibuk mempersiapkan. Sekali lagi, tidak ada orang lemah yang bisa datang ke wilayah rahasia galaksi. Semua orang pandai dalam hal itu. Melihat bahwa semua orang telah mengesampingkan semua kekhawatiran dan bersiap dengan keras, semangat juang semua orang telah diaktifkan. Dan dalam hal ini kapal bintang secara bertahap mendekati tempat daerah pelatihan terakhir. Erikin memberi perintah, dan semua orang menyelesaikan persiapan mereka, semua berdiri dan melihat ke depan. Haluan kapal menembus kabut hitam, dan situasi dalam jarak 100 meter mulai terlihat. Dan secara bertahap melihat bagian depan, satu sisi tanah terus menyebar, dan wajah semua orang berubah. Apakah ada tanah di galaksi? Ini pantainya, apakah kita sudah sampai di seberang galaksi? Tidak mungkin, galaksi ini sangat luas, kita harus melakukan perjalanan di galaksi selama sekitar 1 bulan, itu hanya beberapa hari. Apakah itu taktik ilusi? Sama sekali bukan,
Aku telah memperhatikan situasi ke depan, dan tidak ada jejak taktik ilusi, kata Tuan Muda Chen tegas. Kapal bintang pergi jauh-jauh, dan secara bertahap berhenti di pantai, tidak dapat bergerak maju lagi. Saudara Qin, apa yang harus kita lakukan? Semua orang ragu-ragu. Perahu berhenti, tetapi tidak ada bahaya. Apalagi di galaksi yang luas, bumi benar-benar muncul. Itu adalah situasi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jangan khawatir, mari kita lihat di sekitar sini. Mata Eric Qin juga bergerak. Ketika dia melihat daratan, dia juga membuka mata dewa dan Darkai. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Chen, tanah di depan memang bukan karya taktik ilusi. Di peta, lokasi titik cahaya ungu tidak jauh di depan. Dengan kata lain, di tanah ini, Eric Qin tidak terburu-buru untuk turun pertama kali, tetapi mengeluarkan pedang Qingtong, memotong cahaya pedang di tanah di depan, dan kemudian mendorong kapal bintang untuk pergi. Setelah berjalan di sekitar pantai, melihat tanda pedang yang unik, dan ketika kembali ke titik awal semula, pada dasarnya memahami situasinya. Ini adalah sebuah pulau, dan daerah pelatihan yang berbahaya ada di pulau ini. Mengetahui hal ini, Eric Qin membawa kelompok itu dari kapal bintang dan mendarat di pulau itu. Dan perasaan aneh menyelimuti tubuh semua orang. Sebelumnya mereka tidak bisa keluar dari kapal bintang 100 kaki, karena akan ada rasa bahaya yang terus-menerus memancar dari sasaran. Namun kini perasaan itu telah sirna. Dugaannya sepertinya benar. Bergerak menuju pulau, beberapa vegetasi dan pemandangan yang unik di pulau itu secara bertahap muncul di depan. Pulau hijau, di bawah langit malam, akan memberi orang perasaan yang lebih nyaman daripada di galaksi. Tetapi saat ini, tidak ada kultivator yang peduli dengan pemandangan yang dilihatnya. Semua orang mengeluarkan roh senjata mereka, mengatur nafas mereka secara ekstrim, dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada yang tahu bagaimana musuh akan muncul. Tidak tahu keberadaan menakutkan apa yang ada di pulau itu. Tuan Muda Chen berkata dengan gugup sambil berjalan. Meskipun mereka semua memutuskan untuk mengambil risiko, tidak mungkin tidak merasakan gugup. Seharusnya akan segera tahu, bisik si botak kultivator. Namun, semua orang berjalan sepanjang jalan menuju pulau, berjalan sekitar 1 mil, tetapi tidak menemui bahaya apapun. Kesadaran kerohanian menyebar, dan tidak menangkap fluktuasi aura abnormal. Eric Qin mengerutkan kening secara bertahap. Meskipun dia belum mencapai area tengah pulau, intuisi berbahaya terus menyebar di tubuhnya. Tetapi tidak peduli apa langit atau bumi di sekitarnya, tidak ada yang terjadi. Ketika rasa gelisah mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba, Eric Qin berhenti. Kerumunan juga berhenti. Setelah itu, Eric Qin melompat satu persatu, dan pedang spiritual muncul kembali di sekitar Eric Qin, dan kemudian seperti gigi gergaji yang tajam, itu terbuka di sekitar Eric Qin. Dalam sekejap, tak terhitung pohon dan tumbuh-tumbuhan dalam radius 100 meter dari Eric Qin dipotong-potong oleh pedang spiritual, dan bahkan daunnya pun dipotong-potong. Dalam sekejap, area ini menjadi kosong, dan tidak ada yang lebih tinggi dari tanah di bawah udara. Namun, sekali lagi tidak ada yang abnormal terjadi. Eric Qin mengerutkan kening lebih dan lebih dalam. Kepulan, kepulan. Segera setelah itu, Eric Qin mengulurkan tangannya, dan ratusan pedang spiritual pedang menembus tanah dengan rapi. Di bawah, Eric Qin merasakan pola dewa dari wilayah rahasia di galaksi. Artinya, jika sesuatu benar-benar ada, itu tidak akan lagi berada jauh di bawah tanah. Ledakan. Meski sudah mencoba 2 kali dan gagal, Eric Qin tetap tidak berhenti. Lebih dari 10 api suci terbang keluar dan mulai membakar bumi. Api pasif naik dari tanah, memenuhi langit.
Erikin ditangguhkan di udara, dan seluruh radius 100 meter diselimuti lautan api. Bersambung.